Hello, boy. Hello. Long time no see ya. Boy, Kak Cika udah melakukan ini ya. Bentar. Kita langsung aja nih to the point. Cialah. Boy udah siap nih. Kak Cika ini ya. Mau share screen ya. Kita langsung berdiskusi. Halo. Halo. Boy, kenapa suaranya jadi gini? Kamu udah gede sekarang. Coba kayak apa sekarang? Jeng. Backgroundnya apa ini? Hah, kamu ganteng kali udah gede. Boy udah gede dan ganteng luar biasa, Boy. Sip. Oke ya. Boy gini, Kak Cika dapat good news. I have a good news. I have do some research ya. Ternyata we can do it dengan ESP32 tahu Boy. Ya. Tapi ini dia pakai ada Frit. Tapi ini lihat ya, kita lihat dulu ya konstruksinya. Ini kan waste bin monitoring. Tapi dia tampaknya memonitor aja gitu ya. Lihat lah ya pokoknya ESP32 sama sensor ultrasonic, which is simple gitu. Salah bla bla gitu ya. Tapi kan nggak tahu nih kayaknya pakai printer 3D printer bla bla. Tapi prinsipnya cuman begini, Boy, cuman 2 loh sensornya. Ini gampang banget tapi brilian. Kita bisa tulis proposalnya ya lebih detail. Tapi ternyata SP32 tuh bisa memprosesi object recognition-nya setelah Kak Cika baca. Nah, jadi kan nanti dia bakal setting si SP32 tuh kan ada ya, Boy. Tinggal misalnya, oke, mau ambil gambar atau mau masukin list data atau mau apa gitu. Setting resolusi segala macam. Dah. Nah, nanti dia ambil gambar, tapi dia lewat WiFi, which is nggak apa-apa. Kak Cika pernah nyoba. Kita bisa pakai MQTT atau bisa pakai Blink atau apa gitu. Tapi kalaupun mau langsung ya udah. Jadi nanti dia tinggal baca terus ngecek. Dia bisa bedain gitu. Cuman ini layoutnya kayak gini, Boy. Ini satu contoh ya. Baru contoh nanti kita bongkar lah. Jadi application layer-nya nanti ada aplikasi. Boy misalnya mau implement pakai Thunkable atau mau pakai Blink misalnya. Atau saya mau web base. Web base bisa pakai website, pakai Flash-nya Python bisa. Terserah. Tapi kita nanti di sini berarti harus ada machine learning yang kata Kak Cika. Network-nya pakai Wi-Fi. Nah, kenapa pakai Wi-Fi, Boy? Karena gini, si SP32 itu nggak bisa mikir sendiri. Jadi dia cuma ngambil gambar, dia pakai Wi-Fi, dia kirim ke komputasi di cloud, lalu nanti hasilnya kita ambil lagi gitu. Oke. Nah, jadi kita mesti mikirin itu, machine learning sama yang susah bagian Boy itu yang bikin kayak arms-nya apa pistonnya segala macam. Tapi ini satu ya, satu contoh. Save dulu, kirim ke Boy dulu ya. Boy itu mana ya linknya? Kecil tuh ngasih nomornya Boy nggak sih? Boy itu dia mana sih, Boy? Aduh. Ada nih. Nih, ini satu. Dah. Terus Kak Cika nemu lagi ini. Dia bisa kamera garbage detector. So you want to be a front-end engineer at Google? Go to front-end expert? I don't know. Pick a question. Kayak gini tuh semuanya pakai ultrasonic, Boy. Terus dia bisa samping. Kayak gitu, simple tau. Kita kasih gambar botol, dia bisa bedain. Cuman pasti pakai Wi-Fi. Nah, soalnya dia tahu nggak? Kak Cika suaranya putus-putus. Limit aja. Dia bisa itu Boy bisa bedain
benda, tapi Kak Cika nggak tahu dia implementnya pakai apa, dia nggak bilang. Tapi this can be done, boy. Berarti bisa, tuh. Ini bisa kertas, bisa botol, bisa pisang kan, yang recycle, unrecycle. Tapi kita kan melihat nih, pokoknya nih ini ada bukti lah. Pokoknya dia bisa detect. Yang mesti kita pikirin mesin berpikirnya apa gitu. Nanti kita cari. Dah. Terus yang ini juga hebat nih, dia real time object detection. Cuman memang pokoknya ingat ya, Boy, kita harus Ya. pakai WiFi. Nah, yang susah tuh sebenarnya ini FTDI. Ini kok FDTI sih? FTDI ini Kak Ciko udah nyoba belum? Nah, ini nih wiringnya nggak tahu lah, nggak tahu kenapa, nggak tahu, nggak jalan-jalan, nggak ngerti. Coba mungkin kalau sama Boy bisa lancar. Nggak tahu FTDI-nya, nggak tahu apa. Kak Ciko tuh nggak pernah bisa. Kan sebenarnya problemnya gini, Boy. Si Ya. SP2 ini kan nggak punya port. Dia nggak punya colokan portnya gitu loh. Jadi kalau misalnya kita nggak perlu masang sensor lain, misalnya cuman, oh gue mau pakai kameranya doang gitu, cuman mau pakai wifi-nya aja gitu, ada SP32 yang tumpuk, jadi dia kayak punya modul lagi di bawahnya gitu, Boy. Jadi kita punya colokan ke Oh. lewat dia gitu, USB. Itu tuh lancar banget. Nah, karena kita perlu port, tapi dia numpuk gitu, jadi semua portnya dipakai sama dia. Jadi udah kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Nah, kalau kita mau pakai port, misalnya mau pakai ultrasonic, mau apa, harus pakai ini. Cuman ini tuh nggak stabil gitu. Kak Cika nggak ngerti, kayak kayak dia tuh misalnya pas lagi upload tuh kayak nge-glitch gitu. Jadi datanya nggak naik lah, apalah error. Jadi ini tuh problem ya. Ini tanda 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 tanya dan kerja keras kita kayaknya di situ deh, di FTDI. Kalau itu lancar aman lah. Udah itu ya, clear. Terus taruh boy, ini udah ini setting-setting udah lah, udah itu bisa. Nah ini nih, oh wifi oke, Kak Ciko udah nyoba, no problem. Problem wifi. Nah terus ini udah oke nih, oke, ntar. Ini nih udah, iya, upload, iya, ya oke. Nah ini nih triki-triki gini nih yang ala apa segala macam. Tapi ngetes kamera mah udahlah, Kak Cika ada tutorialnya, nanti kita bisa coba. Udah kan ya. Nah, ini nih boy ini boy yang harus kita cek. Jadi, apa itu? Jadi kodenya udah ada. Ini catat boy, Nanti kita kalau mau coba kalau boy udah ganti kita coba aja berarti. Ini, nah liatin. Jadi di sini kan kita, ada IP address-nya ya. Kita pakai ini kan. Ini IP address-nya siapa ya? Kamera, kayaknya kameranya atau Siapa dong? Ini kan kita 192, ini 172 siapa? Oke, nanti dipikirin. Tunggu. Dia nih kayaknya mana? never mind. Tapi ya udah nanti dulu. Kak Cika mau lihat dulu bentar sampai selesai. Dia kan ada kita pakai ini ya, Boy. Ini tuh set datasetnya. Dia pakai ini tuh inference itu berarti dia udah punya machine learning yang udah jadi. Ini juga datasetnya. Nah, berarti kan kita punya ini. Oke, kalau kita berarti dia machine learning-nya inilah pokoknya udah ada ya. Iya. Tapi kalau ini jalan udahlah beres boy. Ya udah, kalau udah dia udah langsung bisa learning. Tuh. Dia sudah detect. Jadi dia pakai Koko tuh lah. Cuman yang Kak Cika belum ngerti, iya teh saha ya. Apa kita punya coba ini buka deh. Apa kita punya ini baru ya? Punya server gitu. Oke, kita cek aja ya di GitHub-nya. Ini GitHub-nya Koko kan. Nah, si learning-nya tuh di sini berarti. Jadi ini apa coba Boy? Ini tuh namanya pre-train dataset. Jadi dia udah jadi, kita tinggal make. Jadi dia udah ngetrain, kita tinggal make mesinnya. Nah, ini ada downloadnya. Ini apa ya? Download apa sih? Ntar cek dulu. Ini apa sih? Oh, Coco Names-nya. Ya udah gitu. Ya udah ini ya kandidat oke ya. Nanti kita lihat ya. Tapi ini aman kan? Berarti maksudnya oke, it can be done. Terus ada lagi ini. Kayaknya gue baru tahu loh. Boy. Kok bisa ya dia ya?
Liatin, Kak Cika biasanya gini pakai Iya. TensorFlow loh, dan ribet gitu, dan itu pakai kamera ini, pakai kamera webcam. Jadi kadang atau misalnya Kak Cika punya TensorFlow, punya foto, terus atau video di run, terus nanti dia bisa gitu. Tapi hebat lah gitu resource-nya. Oh ini pakai apa ya? Tuh bisa. Jadi nanti kita tugasnya, nah tapi, oh ya nanti ya, after this. Oke, ini berarti hardware mampus, ini beda. Ya udah gila, ini nggak bisa kayaknya Boy. Kita harus punya ini ESP AI Thinker harus punya ekspresif. Oh dia beda, bukan SP32. Tapi emang sama ya? Ini sama nggak? Tapi dia Don't punya think M5. so. Ini nggak tahu nih, Boy. Kak Cika nggak tahu nih. Nggak pernah nyoba kalau yang ini. Tapi promising. Ya, mungkin kita bisa gabungin satu sama lain lah ya. Oke, tar. Oh, dia pasang server. Kita bikin webcam server, bisa bikin server kok di Arduino. Berarti di dalam servernya kita taruh data set gitu ya. Tapi kok ini hardware-nya aku tidak mengenali. Mampus, ini harus belajar dulu Kak Cika. Oke, tapi intinya gitulah ya. Ya ini agak susah. Ini perabotnya tidak familiar. Tapi oke lah, bisa. Copy dulu. Nah, terus Boy ini tuh Eloquent ini Kak Cika pernah nyoba nih. Ini horor juga. Kak Cika tuh pakai Eloquent itu untuk apa coba? Untuk deteksi gerakan. Jadi kan tadi Boy tahu kan pilihannya. Kalau Iya. pakai dua, kalau kita mau gampang itu ditumpuk supaya kita punya kabel. Tapi kalau kita mau punya sensor lain, kita harus pakai si FTDI. FTDI itu rewel. Nah, Kak Cika mau deteksi orang lewat. Kalau orang lewat, kamera ngambil gambar terus kirim ke Telegram gitu misalnya. Nah, itu tuh bisa loh. Jadi misalnya gini, ya udah ngapain? Itu tuh biasanya pakai sensor PIR, Boy, PIR atau ultrasonik. Ya berarti kan Kak Cika harus pakai SP32, FTDI sama PIR sensor kan? Ribet kan? Yes. Itu kan. Akhirnya dicoba nggak jalan karena pakai FTDI. Nah, kalau mau pakai kamera doang, itu tuh pakai rubber ini namanya Eloquent yang tadi dibilang sama dia. Ada di sini. Nah, Eloquent itu nggak jalan, Boy, karena Kak Cika nyoba, nggak tahu kenapa, sama yang buat, nggak dikembangin lagi nih, si Eloquent ini tuh nggak jalan waktu itu Kak Cika nyoba. Tapi, kalau misalnya Boy ngejalanin Eloquent ini, dia bisa detect macam-macam. Jadi dia bisa, misalnya kamera nih, terus ada yang lewat, dia tahu, karena frame-nya beda. Jadi pokoknya kalau ada perubahan frame, dia tahu. Jadi nggak usah pakai sensor lain, jadi kamera aja, taruh aja kameranya. Jadi kalau berubah frame-nya, dia langsung foto, kirim. Berubah frame gitu loh. Jadi ada trik-trik macam-macam lah. Tapi Kak Cika udah gone through ini dan pusing gitu. Yeah. Nah, yang ini bisa kita coba lagi barangkali berhasil. Nah, tapi kalau yang ini Kak Cika gak tahu. Ini M5 stack itu apa? Harus research lagi gitu ya. Udah. Terus ini kalau ini color tracking. Dia bisa tracking warna. Berarti kan intinya gini, Boy. Si kamera ini powerful gitu. Tinggal back-end-nya. Liatin. Dia masa bisa bedain warna gini tuh? Sampai ke sampai ke komponen-komponen warnanya sedetail ini. Berarti kan kayak yang Kak Cika kirim ke Boy itu pakai sensor warna, pakai kamera juga bisa. Dia bisa misalnya ngebedain Bisa misalnya. sendiri maksudnya. Iya. Ini tuh bisa nggak? Kebayang nggak Boy? Bisa bikin gini. Iya. Bisa bikin buat orang buta warna gitu, pakai device, atau buat orang buta atau orang apa, kita bisa kasih tahu ini warna ini loh, ini warna itu, atau apa gitu kan, bisa dapat jadi ide baru kan. Jadi si kamera itu tuh powerful, tinggal kita ngerjain back end-nya mau digimanain. Nah, jadi ini juga bisa ya, Boy. Kali aja, Boy. Oh iya, Kak Cika kayaknya Boy mau ngedeteksi warnanya, sampahnya pakai warna. Bisa juga. Tapi ingat, biasanya kalau kayak gitu dia pakai Eloquent ini. Nah, kita harus make sure si Eloquent ini jalan. Terakhir kayak belum jalan, Boy. Nanti kita cobalah gitu ya. Oke, itu. Udah, terus ini apa? Terus ini. Ini juga sama, Boy. Kayak gitu, Kak Cika nggak berani. Tapi bisa sih dicoba. Ini ML. M5 itu apa sih? Coba, Boy. Cari, Boy. Tapi dia udah ada kode. Modular Stackable Developer Kit based on ESP32 core processor. Prosesor tambahan ya? Mahal nggak? Coba lihat.
Mahal nggak, Boy? Iya, itu berarti kayak ini, kayak Jetson Nano gitu loh. Jadi kayak steroidnya lah gitu, bukan steroid ya, computation powernya. Jadi dia berapa? Share screen-nya. Coba gantian. Ah, kacau nih. Berapa? Oh my God. Wah, lumayan. Segede apa? Yang kita mau pakai yang mana? Itu ada 1.000, Boy. Oh, Astaga, itu mahal aja 2 juta. Yang mana? Itu kok di mana, mana. Tokopedia nggak ada. Ini Tokopedia. 2 juta, Mami. Itu M5 Stack Core something. Coba cek M5 Tech Core something ya. Nggak tahu core 2, core 3 nggak tahu tadi pas lihat dari Kacika. Tunggu. Kacika ngintip dulu. Boy share screen aja. Kacika cek dulu. Tunggu. Tadi tuh kita pakai ini. M5 stack aja, tahu dia nggak bilang. 4 MB external PI RAM. What? Megabyte? Kok 4 MB external PI RAM sih? Oh ini, tunggu. SP32 modul developer SKU. $11 tuh berapa sih? Mereka cek titip dulu. KBW segala we kirim ke Boy pokoknya. 165. Oh, sebentar, Boy. Oke, 11. Tunggu. Kok dia ada? Oh, dia pakai OVI deh, bukan pakai SP3. Tapi kameranya SP32. Oh, ngerti Kacika, Boy. Tahu nggak? Jadi si SP32 itu, dia tuh kayak punya sambungan gitu yang bisa diceklekin. Kayak ada apa ya? Kayak ada konektornya. Nah, itu tuh nggak harus selalu di atas SP32, bisa ditaruh di atas modul lain kayaknya loh, kalau sama. Tapi mahal juga ya. Coba. Mana sih Boy tadi share screen? Oh, Kacika share screen lagi. Ya, oke. Oke. Ini yang tadi mana tadi? Iya, yang ini tadi yang mak tunggu. Kelihatan. Coba yang tadi. Lumayan ya kalau pakai itu ya. Tapi kita harus make sure dulu makainya gimana. Tapi kayaknya, berarti pilihannya gini, Boy. Sekarang Kak Cika mau gambar dulu ya. Kita bikin skenario dulu. Dari yang kita sudah cari, Kak Cika mau bikin skenario, Boy yang pikirin. Yang putusin coba gimana. Jadi kalau kata Kak Cika skenario 1. Ini bentar lo pakai yang mana gue? Ini aja deh. Nah ini. Keternyatan adalah penting. Kalau nggak nanti lupa. Skenario 1. Skenario 1 ya, Boy. Skenario 1. Kita punya SP32. Oke. Ini cara yang paling Kak Cika kepengen berhasil ya. Ini Kak Cika paling ya, tapi kalau yang SP32 cam ya, ini cam ya. Cam. Tapi dia pakai modul yang tumpuk itu ya, yang kata Kak Cika ya. Udah. Berarti kan simpel tuh. Udah ada kabel segala macam udah. Dia berarti nyambung ke WiFi. Nyambung ke WiFi. Si SP32 ini nyambung ke WiFi. Terus di WiFi itu kita punya entah server entah apa cloud computing lah ya. Di sini ada machine learning gitu. Ini tapi ini baru ini loh ya, Boy, baru coding ya. Maksud Kak Cika belum bikin alatnya ya. Jadi maksudnya baru machine learningnya. Jadi nanti kita hitung sama waktu yang kita punya.
bakal selesai kagak gitu ya. Ini cloud computing. Ini yang pertama begini. Berarti kalau misalnya kita pakai ini, kita bakalan pakai si Eloquent ini, which is risky juga karena Kak Cika nyoba gak jalan, tapi whatever lah, kali ada upgrade mungkin bisa jadi jalan. Eloquent library ya, library. Ini adalah skenario pertama. Skenario kedua ganti warna atau biar sama 2. Skenario 2 adalah SP32 Chem 32 Chem ya berat Chem ditambah FTDI. Nah, FTDI kecil tuh apa beli 3 lah FTDI, saking ini kok nggak jalan-jalan sih FTDI gue. Terus berarti ke WiFi juga. WiFi. Tapi sama berarti ya. Ini skenario kedua. Ini berarti pakai ML cloud computing juga. Nah, kalau kita pakai FTDI, berarti kan kita punya port yang kosong nih, boy, di sini. Nah, port yang kosong ini bisa kita pakai, misalnya pakai peer sensor. Tapi nggak perlu ya? Enggak, Deng. Boy nggak perlu. Kan Itu cuma katanya buat bisa. kamera. Oh, bukan, Deng. Ultrasonic. Perlu nggak? Ultrasonic perlu nggak sih, Boy? Buat, ya apalah, pokoknya misalnya ultrasonic. Sensor lah, pokoknya BC perlu sensor gitu. Tapi kalau udah bisa sih enggak sih, dia additional gitu. Berarti kan sebenarnya Ya. Boy lebih ke sini kan, ke poin 1 kan, daripada kedua kan. Kalau Kak Cika dulu perlu sensor. Kalau Boy kan kayaknya kamera cukup, ya kan? Iya, cukup. Oke. Skenario 3. Taruh. Gue geser. Nggak mau geser. Oh ini. Skenario 3 adalah warna 3 warna biru. Berarti yang tadi. Berarti SP32 Chem ditambah tadi M5 itu. Ini buat ML-nya berarti mesin learning-nya ada di sini berarti. Kayaknya disimpan di sini. Berarti kalau ini berarti nggak pakai WiFi, Boy. Kayaknya nggak pakai WiFi deh ini karena dia lokal kan. Nah, jadi yang mau Kak Cika tekankan adalah kalau kita komputasinya nggak punya kan problemnya kenapa ada skenario 1 sama skenario 2 karena kan si SP32 ini kan nggak punya resource. Butuh WiFi. Dia cuma ambil gambar, habis itu dia udah go WiFi dong, kirim. Si ini tuh terserah cloud computingnya tuh kita boleh pakai yang udah ada, boleh. Atau kita bisa set up server sendiri, jadi sini tuh server gitu tah. Kalau servernya bisa siapa aja. Kita kayak tadi ya bikin, saya Kak Cika sih kebayangnya kita bisa set up server pakai Python aja. Nah, si dataset kita taruh di situ, Boy. Nanti kan kita punya IP address nih, 1 berapa gitu ya, IP address berapa. Nanti si Wi-Fi-nya connect ke situ. Jadi begitu dia dapat gambar, dia ke server kita, cek gambar apa, terus nanti dia bilang, terus nanti si sensornya gerak kan, si aktuatornya nendang, apalah si pistonnya gerak gitu. Iya. Kalau si ini mahal, tapi udah kita nggak pakai WiFi gitu, karena ya udah dihitung langsung aja. Tapi belum pernah ya. Tapi belum pernah, Boy. Kak Cika belum pernah. Ya kalau saya mau nyoba, ya kita harus beneran baca di YouTube. Orang jalan nggak sih ini orang gitu. Kalau ini tuh Kak Cika udah bongkar semua nih, udah coba semua. Ini Kak Cika udah jalan sih sampai kirim. Kalau yang ini ya, kalau kasus Kak Cika pakai sensor, udah kebaca sensor, kamera udah kebaca, kirim ke Telegram udah jalan gitu. Kendalanya tuh lagi di FTDI ini. Jadi kayaknya Kak Cika akhirnya licik gitu. Kalau Kak Cika triknya gini, ya udah gue uploadnya pakai ini nih, pakai si modul tumpuknya itu. Tapi pada saat mau nambahin sensor,
pakai FTDI. Jadi FTDI itu cuma buat power doang, bukan buat naikin data. Gitu. Jadi licik aja karena kalau tapi ternyata si FTDI ini kan nggak jalan di KCK. Jadi akhirnya apa coba akarnya? Ya udah si datanya kan naik nih ke SP32 pakai yang tumpuk ini kan. Tapi KCK kan mau nambahin sensor. Ya udah berarti apa? Harus bikin power. Jadi KCK lagi mau ngebongkar charger handphone. Itu mau KCK bongkar, mau gue jadiin power ke sini nyambung 5 volt. Biar apa? Biar nggak usah pakai si FTDI ini. Aduh nggak tau lah kalau Boy bisa jalan KCK bahagia. Eksperimental. Gitu. Jadi jadi problem-problemnya tuh ya kalau yang ini di sini, kalau ini problemnya di sini. Kita belum ngomongin ML, nanti si machine learning-nya biar KCK coba oprek dulu segimananya. Boy ngerjain dulu aktuator sama belanja-belanja dulu. Nah kalau ini nggak pakai wifi, tapi ini nggak tahu KCK. Namanya nggak ngerti. Minta link yang tadi yang Ya. kasus 3. Yang mana Boy? Yang mana Boy? Yang Nih. yang pakai M5 tadi linknya. Udah lagi. Ini bukan. Ini bukan. Ini ya? Yang pakai M5. Yang ini sayang. Udah tahu. Belum ya? Tunggu. Bukan. Hilang. Yang ketiga tadi. Emang ketiga. Ini berarti. Bukan, ini ketiga. Tapi kok nggak ada. Kok hilang Boy? Boy. This. Oh, oke. Sorry. Coba. Oh iya, yang warna ya. Oh, Iya tuh. pasti ya. Tuh kan. Sok cari. Nih. Marilah berpusing. Astaga, ini tar lagi janjian sama. Itu. Kita cari dulu ya. Tapi tunggu. Dia tuh cara kerjanya gimana sih? Terus kenapa? Tapi real time loh, dia gila kali loh. Boy nggak ada di sini, nggak pakai M3, M5. Tadi. Atau gue salah lihat gak sih tadi? Ini Kak kirim ke Boy yang mana sih? Yang warna. Ini udah kan? Ini bukan? Ini ya? Kayaknya kalau Oh, yang ini. Yang ini. Boy yang mana kasih tahu Kak Cika? WA. Oh yang ini. Tuh kan kehapus aku barusan tadi. Close kan gara-gara ngambil direktur. Iya yang ini. Yang Kak Cika ngerti ini deh. Oh ini SP32 kamera tapi pantesan Kak Cika tuh tadi ngebuka yang lain makanya jadinya hilang. Ketemu yang ini. Oh my god, mahal. Apa berapa? 500. Ya, aku screen share. Sok mana lihat. Aduh. Baca Boy, baca. Apa kata dia? Gak ada apa-apa. Di atas lagi atas, belum ada yang ngerjain ya. Ini kita orang tercepet nih. Ntar, Kak Cika baca dulu, tenang. M5 stack, SP32, PS RAM timer, kamera, OV3660, Wi-Fi, Bluetooth. Tunggu. Jadi dia tuh siapa sebenarnya? Yang M5 tadi. Screenshot. Dia tuh apa sebenarnya? Maksudnya dia microcontrollernya udah di dalam dia atau dia cuman kameranya doang? Ya kan? Lihat dulu Boy. Tapi AI Thinker juga lumayan loh, 100 ribuan loh. Maksudnya kalau udah di cover sama dia lumayan, nggak usah beli ya. Nggak usah beli kan? Iya. Ntar lo. Integrated with ESP32 tuh kan?
Jadi beli ini aja langsung full paket gitu. Eh, Bagaimana? ya, dari riset banget. Tapi nggak tahu boy, ini portnya mana? Portnya udah cuma satu, tinggal colokin. Upload sama itunya gimana caranya? Mana nih? Oh, the battery can work continuously for more than 1 month. The module support Wi-Fi, image transmission, and USB port debugging. USB. Ya. Terus ada the bottom watch Y2 4P port out can be connected ke peripheral lain. Oh, basically dia sebenarnya tuh portnya ada. Iya, ini sih udah jadi sih. Cuman nih belum ada yang beri, masih baru nih. Oh, taruh boy, Kak baca dulu. Berarti Kirim aja. fix artificial Indonesia. Ntar ya Kak baca dulu, pengen tahu dulu. Dia tuh jadinya gimana? Dia pakai oke, connect ke Wi-Fi, terus kita masuk collect pakai HTTP. Oh, tetap deng pakai Wi-Fi deng. Boy tetap pakai Wi-Fi. Cuman Oh, jadinya udah satu paket. apa yang satu paket? CSP sama kamera sama computation power-nya sama storage-nya kayaknya. Wah gila sih, ini machine learning-nya langsung di coding di situ. Seems like it. Itu kok murah? Oh ini looks sketchy. Ada yang bilang nggak sih itu dipakai apa sama dia gitu? Kak Cika nonton dulu bentar boy. My God. Ulasan pelanggan. Great work, fine. Like this product. Work as described. Keren kali. Baca dulu. Tenang dengan tenang. 60 fps loh kameranya. Oh. 1 kilobyte of RAM. Emang nggak boleh ya kalau nggak usah pakai si M5 itu ya? Emang jadi lambat gitu? Oh, ternyata gini. Gini boy, tar. Jadi gini prosesnya. Tar, ya, ini yang Kak Cika tangkep ya. Tar. Oh, oke, simpan aja dulu situ. Jadi langkahnya adalah kita, collect data. Terus kita train. Kita deploy. Collect images. Machine But heavyweight. Iya benar. Iya, RAM-nya SP32 nggak cukup. Oh, tapi bisa pakai Eloquent. Oh, ya udah boy. Kayaknya nggak usah kita coba nggak pakai SP32 aja kalau kata Kak Cika. Tapi pastikan Eloquent-nya jalan dulu. Karena tampaknya kalau dilihat dari ini, dia bilang gitu, kamu terserah mau pakai SP32, mau pakai AI Thinker, atau mau pakai M5 itu, tapi nggak harus. Ada video workflow-nya lagi. Ntar baca dulu. Iya, sama aja pasti pakai WiFi kok. Tetap. SSID, oke, connect. Oh, ngerti sekarang gue. Itu tuh cuma jenis kameranya aja, boy. Jadi bisa mau pakai M5 boleh, cuman M5 lebih bagus. Nyau.
AI Thinker bisa, pakai SP32 bisa. Udah pakai SP32 aja cobain lah. Nanti itu mahal-mahal kagak jalan. Iya. Iya, jangan dulu deh. Oke. Nah, sekarang Kak Cika mau jelasin lagi sesuatu. Berarti kan Boy mesti beli SP32 ya. Nah, problem kita tuh sekarang ini, Boy. Bentar. Sekarang yang mesti kita pikirin tuh adalah ini. Boy, udah bayangin belum ini? Yang paling terpenting kalau kita bikin machine learning tuh dataset, Boy. Nah, yang menjadi penting di dalam, kayak tadi kan di video yang pendek itu kan dia nggak jelasin tuh. Pokoknya dia cuma bilang, machine learning gue cuma pakai kamera, terus dia bisa tahu sampahnya sampai apa. Nah, berarti kalau misalnya Boy mau klasifikasi sampah, misalnya sampah apa nih? Organik gitu ya. Terus misalnya sampah plastik gitu, sama apa lagi gitu ya. Misalnya 3 kategori. Nah, Boy mesti pikirin ini teh bentuknya mau gimana, Boy, gitu. Karena kita perlu si dataset ini untuk dimasukin ke mesin machine learning kita. Kalau tadi kan kita ngomongin si konfigurasi ininya kan, konfigurasi alatnya kan. Tapi Ya. kan kita belum mikirin, nih si machine learning ini tuh mau belajar dari mana gitu. Nah, untuk bisa nyuruh dia mengenali sesuatu kan harus kita ajarin dulu. Nah, berarti kan Boy mesti pikirin, misalnya, oke, kalau yang organik, Boy mau datanya apa? Misalnya buah gitu, jeruk gitu, atau apa, ya kan? Berarti kan harus Iya. kita punya gambar jeruk banyak, sampai dia bisa mengenali itu gitu. Dilatih kayak bayi gitu. Ya, kayak bayi ya ini jeruk nih pisang ya dek gitu. Jadi berarti Boy mesti mikirin apa nih plastik, oke, misalnya Botol. semua plastik yang ada, misalnya coba, yaudah dia cuma bisa bedain misalnya gelas aqua sama botol aqua, pokoknya itu dianggap plastik gitu ya. Terus misalnya satu lagi apa? Kertas atau apa gitu. Jadi untuk setiap kategori sampah ini, Boy mesti pastikan si datasetnya apa gitu. Ini kan Kak Cika liatin dulu skenarionya ya. Jadi kan ini tuh adalah kita masukin data kita sendiri. Jadi kita punya data sendiri, kita train. Ya udah, kalau dia udah jadi, kita pakai dia untuk mengenali sampah. Jadi kita harus masukin data-data set kita, harus kita kumpulin, terus kita masukin ke dalam machine learning gitu ya. Jadi Boy mesti punya foto-foto banyak mengenai si dataset yang mau dimasukin ke dalam kategori ini gitu. Dah, tapi Kak Cika mau tunjukin juga kita itu bisa bikin dataset kita sendiri atau pakai yang namanya yang tadi pertama itu Boy, pakai pre-train dataset. Kalau pre-train dataset berarti dia tuh udah jadi gitu. Jadi kayak kalau ini kan kita kayak punya employee baru tuh, kita ajarin kamu ya fotokopi gitu, kamu bikin kopi, kamu ngetik di MS Word gitu ya, kita ajarin gitu. Nah, kalau pre-train kita tuh ngambil ke yang udah di-train sama orang, udah diajarin, terus kita ambil udah jadi. Jadi kita kirim ke dia, nih gue punya data, lu tolong prosesin gitu. Karena lu udah pinter kan. Gitu. Nah, bisa gitu, bisa masukin data. Sekarang kita lihat. Jadi skenario-nya untuk machine learning juga ada 2, Boy. Kira-kira gitu. Ntar Kak Cika tunjukin. Nah, kalau yang ini kita nggak tahu yang tadi kita nonton dia pakai apa, pre-train atau dia nge-train sendiri, dia mau ngasih tahu, cuman mau pamer aja dia. Oke, tapi kalau yang ini yang tadi Kak Cika bilang ke Boy, itu tuh dia yang pakai, aduh yang mana sih Boy? Ada kok dia yang pakai, ini tuh udah jadi Boy. Jadi sebenarnya kalau kita download si file ini, ada codingnya. Nah si file ini tuh kayaknya ditaruh di dalam satu server. Jadi si mesinnya udah jadi. Sebenarnya kalau dilihat filenya, si machine learning itu isinya itu kayak matriks gitu, Boy. Jadi kayak bobot, tapi filenya gede banget. Jadi nanti kalau dia nemu gambar, dia akan cek tuh ke filenya dia atau ke konfigurasi mesin learning-nya. Dia akan tahu, oh ini tuh
Apple, oh ini tuh apa, ini tuh apa gitu. Jadi ini udah pinter gitu, tinggal kita make. Nah berarti kan ini kalau yang ini kan konfigurasi yang tadi Kak Cici bilang tuh, kita nggak usah punya data kita sendiri, kita tinggal setup servernya kita akses pakai WiFi, terus nanti semua perhitungannya udah di dalam server. Jadi si kameranya tuh cuma ngambil gambar dari WiFi kirim ke server nanti kasih jawaban ini apa gitu. Tapi ini udah ada, jadi kita udah nggak usah ngetrain, dia udah bisa detect sendiri. Pertanyaan besarnya adalah dari si Koko ini, si SSD mobil ini harus kita setujui, kita selidiki dulu, Boy. Dia ada belajar tentang sampah kagak gitu. Soalnya yang Kak Cika udah cek, pernah coba, itu tuh dia bisa kursi, meja, payung, orang, anjing, sepeda gitu bisa gitu. Cuman bisa nggak? Mungkin kita harus selidiki dulu. Berarti kalau gitu, kalau misalnya kita pakai pre-train, dia bisa mendeteksi sampah nggak? Tapi kalau botol, setahu Kak Cika bisa botol, gelas, gitu pernah Kak Cika coba. Oh jadi, bentar. Jadi kalau yang pre-train tahu banyak tapi nggak tahu itu masuk kemana gitu. Nah, bener Boy. Gitu. Jadi either kita set up dataset kita sendiri yang udah jelas kategorinya, tapi itu put effort lagi karena kita harus ngumpulin gambar, tapi bisa digambarin, bisa kita kumpulin terus kita masukin. Atau kita cari yang udah pinter, tapi harus ada proses lagi. Jadi kita bilang, lu tahu nggak ini apa? Itu botol. Iya, botol itu berarti plastik. Sampah gitu. Gitu. Terus misalnya bisa juga, itu botol penuh, botol kosong. Kalau botol kosong berarti sampah. Kalau tisu berarti sampah kering, kalau kertas berarti apa? Kalau buah atau makanan berarti sampah organik. Itu loh, Boy. Jadi kalau misalnya kalau kata Kak Cika sih, tapi gini, oke. Tapi untuk setiap ini, misalnya mau masukin dataset atau mau pretend dataset tuh arsitektur kita bakal beda gitu, Boy. Ini bakalan beda ya. Ya enggak sih, tapi ini aja sih diganti ML-nya ya. Tapi ya udahlah. Jadi yang mesti kita omongin satu, arsitektur sistem. 2, implementasi machine learning. 3, implementasi aktuator. Jadi 3 yang mesti kita pikirin, Boy. Kita catat dulu ya, biar kita ingat. 1, arsitektur Itu sistem. bisa ketik, itu bisa ngetik. Nggak mau pengen nulis. Kalau ngetik itu terus serius sistem, oke. Biarinlah biar ditulis aja ya, biar warna-warni. Lah nulisnya lama lagi. Arsitektur sistem. Nah, Boy pikirin. Tapi Boy belanja dulu aja. Kak Cika pengen ngetes itu, Belanja. pengen ngetes Eloquent dulu. Implementasi, ya. Kan itu bisa buat run terus nanti kasih kabar. Kak Cika bisa cek-cek lagi implementasi machine learning dan dataset plus dataset ya. Ini mesti dipikirin. Collecting datasetnya gimana, mikirinnya gimana. Ketiga adalah aktuator. Aktuator tuh yang lagi Boy bikin, yang kemarin Boy bilang. Nah, itu inget Boy. Kalau yang kemarin Boy bilang tuh Kak bisa pakai yang itu nggak? Itu apa namanya? Namanya apa sih itu Boy? Distance. Microservonya yang jangan 80. Jangan yang 180, harus yang 360 deh kayaknya. Catat deh, microservo yang besar. Itu GS berapa deh kalau nggak salah Kak Cika. Microservonya kan ada yang kecil tuh, yang biru. Kayaknya nggak pakai yang itu, yang biru tuh lemes, Kayaknya yang Punya yang besar, hitam. yang hitam. Terus yang jangan yang 180 derajat, kalau bisa yang bisa satu cycle 600, 360. Ya. Biasanya kalau nggak salah Kak Cika tuh lupa. Aktuatornya itu, begitu. Jadi itu yang bisa dipikirin 3 kerjanya, waktunya cukup nggak gitu ya. Loncat-loncat nggak apa-apa ya. Nah, ini ya tadi ya, kalau kita pakai ini, Kak Cika udah kebayang implementasinya, berarti kita bakalan taruh server, setup server, kita taruh ke sini URL-nya, dia akan lakukan komputasi di situ. Dah, oke. Ya. Cuman kalau kita pakai pre-train ya
Ya kayak gitu, misalnya kalau kita ngajarin employee di kantor kita kan udah sesuai kebutuhan kantor. Kalau ngambil dari orang kan mungkin kebutuhan kantor umum gitu ya. Yang, Iya. lu ngerti nggak kalau di kantor gue beda nih gitu. Iya. Jadi dia nggak spesifik. Kayak pemain bola masuk ke Ah, main basket gitu. ya gitu. Jadi nggak detail gitu. Harus kita cek lagi. Nah, kalau yang kayak gini, nih ya, kalau yang ini kenapa sih dia nggak mau nge-like semua gambarnya sih, boy? Tunggu. Kalau ini dia ngambilin data lagi. Jadi dia collecting data pakai kameranya. Jadi si kameranya suruh, lihat ini. Daun, lihat lagi itu. Itu daun juga, lihat itu daun juga gitu aja terus sampai dia hafal. Misalnya, oke nih botol gitu. Jadi kita collect image-nya tuh pakai HTTP bisa. Jadi kita bisa, oke kita ngumpulin nih kayak gini ya, dia ngumpulin data-data boards gitu ya. Jadi nanti pas di train, nah kayak gini boy, kebayang nggak? Jadi nanti boy itu akan punya gambar misalnya botol ada 50 gitu. Terus gelas kosong ada 50. Nah itu tuh dataset. Gitu. Jadi itu si dataset harus kita set up lagi gitu. Kayak misalnya, oh ini kurang ke tengah. Oh ukurannya nggak sama. Ini gelap. Oh ini terang. Oh yang ini apa gitu harus kita ini lihat deh, kebayang nggak? Jadi dia tuh ngajarin, lu bisa nggak ngebedain boardnya yang beda-beda. Misalnya ini SP32, ini Arduino Uno, ini Arduino Nano, ini Arduino Mega, ini nggak ada apa-apa. Itu tuh di-train sama dia satu-satu. Itu kan jadi dia bilang katanya. Sampel per kelas 10, row per kelas 2, figure size 20 kali 10. Udah sama dia di-train. Ini dia diajarin. Oke, gua ajarin ya lu ya udah ngerti bla 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 bla. Dia udah tahu, udah bisa bedain nih gue sekarang. Oh, saya udah tahu bisa bedain ini dan ini gitu katanya. Pokoknya ada 4 macam. Udah, terus udah di-train, kita masukin data. Nah, kalau udah di-train, kita jadi punya kayak gini kayak yang tadi Boy yang Kak Cika bilang ada satu file isinya bobot gitu. Jadi kayak udah ekstrak gitu kayak apa ya? Kalau orang tuh kayak di Matrix gitu, nonton Matrix nggak Boy? Kita kan bisa Iya. download, saya bisa karate gitu, di-download aja gitu, jadi bisa karate gitu kan. Mm. Download terus jadi bisa nari gitu. Ya gitu kayak gitu dia. Nanti dia tinggal kita upload tuh si matriksnya apanya ke dia udah jadi bisa mengerti. Tapi kita yang ngetrain machine learning-nya. Nah, ini kerjaan lagi tuh karena ya udahlah bla 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 gitu ya. Nah, ini adalah contoh untuk dia board doang karena nggak mungkin dia pakai data pre-train. Soalnya data umum nggak ada dong yang punya data tentang board gitu. Udah gitu. Ini kok nggak dijelasin lagi sih? Ya udah itu sampai situ. Udah dia ajarin demo videonya bisa gitu. Jadi gitu. Dua itu yang mesti kita pikirin si machine learning-nya sama si datanya. Nah, ini apa? Ini kok kayak gini? Ini ada orang bikin juga nih apa? Tuh kayak gitu tuh. Reprocessing build AI model. Nah, kan yang kata Kak Cika kan. Oh, satu lagi boy. Wait. Kita bisa minta dataset dari kaggle.com. Ini si orang tadi pakai Kaggle nih. Kita cari aja. Nih kan dia punya dataset. Nah, kita bisa minjem dataset orang juga. Kalau mirip sama dataset kita, barangkali bisa aman gitu. Dari Rich misalnya. Kita lihat. Nah, itu kita bisa ambil. Nah, ini kayak gini, Mbak. Coba kita lihat dulu bentuknya apa. Tuh, udah ada. What? Tuh. Bisa kita pakai, Boy. Jadi dia bedain tuh. Dia bedain cardboard, glass, metal. Tapi kalau turun scroll bawah. Kalau atas sampai yang trash. Nah. Nanti kalau kita kasih selain ini bakal nggak tahu gitu. Ya. Bisa kita tes juga sih. Misalnya Boy ngasih 3 kategori itu, misalnya botol, kertas, sama makanan. Di luar itu misalnya kita ngasih sesuatu orang gitu, misalnya dia bilang ini bukan sampah gitu aja. Bisa gitu. Ya itu nanti si machine learning-nya mesti kita
didik juga tuh kan. Nah, kalau misalnya Boy mau lihat ini tuh datanya ada 2.532 file bentuknya gambar. Nah, kita bisa pakai data dari sini juga kalau mau. Dia punya cardboard 393, gelas 491. So, kalau Boy bikin sendiri modal nggak tuh? Ngambil gambar triplek. Ngambil gambar kardus 500 gitu, gelas 600. Tapi udah aneh, Kak Cika juga baru tahu The Kaggle ada loh. Kak Cika ngambilin data tuh biasanya Coba data yang itu yang ketiga. ini. Iya. Ih, udah 4 tahun yang lalu, mereka dibayar gak sih ngasih gini? Udah ada codingnya loh. If it's free, we take it for free. Ya gitu. Ya, cuman mesti oprek. Take a shot tuh, dia bisa milih tuh belajar ya. Coba kita lihat dulu ya. Hasilnya apa sih dia? Codingnya. Dia benar bisa bedain nggak? Kita cek dulu. Tuh kayak gini, prediktor. Liatin, Boy, kita perhatikan dengan prediction cardboard sebenarnya gelas. Prediction plastik bener plastik. Prediction metal tapi plastik. Prediction paper padahal plastik. Bodoh sih ini. Ya, Prediction paper. kurang latihan. Jadi belum kalau misalnya, tapi ini Boy bisa jadi tugas akhir ini mah. Bisa dikembangin jadi tugas akhir kuliah ini mah. Tapi dia ngaco-ngaco banget ya. Tapi dia bener loh. Ini paper cardboard, gelas metal, gelas, paper. Berapa sih ketelitiannya dia? Lumayan, oke juga. Jadi dia kasih dataset sama kasih codingnya. Tinggal nanti ya misalnya Boy, oke lah, Boy memutuskan untuk ngambil dataset. Kita memutuskan untuk ngambil data ini. Berarti kita set up tuh pakai laptop, kita jadiin server, kita set up dataset ini di situ, codingnya juga di run di situ, kita sambungin sama Arduino kita gitu. ESP32 kita pakai WiFi. Nah, itu nanti oprekan lagi tuh. Bisa dia nggak nyambung WiFi-nya, tapi bisa Kak Cika udah nyoba sih. Gitu, Boy. Tuh kan banyak dataset. Jadi dataset kita bisa ngambil. Ini gila lagi 12 kelas. Dataset banyak ya. Asik gitu ya. Oke, nah. Berarti itu. Nah, kalau kita lihat yang tadi, berarti kan dia bikin AI model. AI-nya kan tadi ya, yang hijau ini kan ya udah terserah bikin sendiri, ngambil yang udah jadi apa gimana. Nah, konfigurasi dia kan ngambil dari kamera, terus mikrokontrol. Cuman Kak Cika nggak tahu kenapa pakai ultrasonic ya. Ultrasonic itu kali yang kan yang nyambung. Oh iya ya Boy, kan harus nyambung ke aktuatornya Boy. Dia pakai tuh kan pakai ultrasonic. Tuh dia bagi 2 aja datanya. Ini tuh udah gila. Kita pakai yang simple aja nih, Mak. Anak SMP atau apa ini mah udah jadi paper. Lah dia bisa predik tuh. NB sama B. Apa sih? B sama NB tuh tadi? Biodegradable sama enggak gitu ya. NB tuh nggak bio. Tuh, jadi ini organik sama non organik aja, Boy. Tuh, bisa. Kayak kagel kirim ke Boy. Boy bentar Kak Cika ngambil handphone dulu bentar. Nggak usah deh nanti aja. Terus ini. Tuh kan bisa. Ini ya, malah ada orang menggunakan SP32 untuk melihat komponen-komponen besi di pabrik dan enggak. Padahal murah tahu SP32. Kita tuh bisa bikin alat yang sangat heboh terus dijual mahal nih. Gitu Boy. Nah, sekarang berarti apa yang harus dikerjakan? Kak Cika mau lihat dulu yang ini berarti. Boy kemarin kirim ini. Minum dulu. Minum kopi dulu biar bisa mikir.
Ya, koneksi tidak stabil. Ah, Before we were using Monday.com, our team was drowning in work. ya Our Pak. days used to Monday.com. split between work Stop. and management. Hello friends, how are you? Today I'm gonna show you how to make your servo motor or your stepper motor works like a piston. Before I start, please don't forget to subscribe and like to our channel to see our new videos. Okay, now let's see how we can do it. Baru mekaniknya, Boy. Oke, sekarang kita ngomongin ini, Boy. Ngomongin udah ini ngoprek banget udah. Berarti kalau kata Kak Cika, nggak tahu ya, tapi itu berarti Boy mesti bikin 3 ya. Kalau kata Kak Cika, nggak tahu tapi mungkin Boy kita berarti punya 3 piston, Boy. Berarti ada 3 piston di sini. Berarti ada piston. Kita mau berapa kategori sih, Boy? 2 apa 1? Apa 3? Boy. Hah? Are you there? Boy. Mau gambar? 1 apa 2? Kalau 2 berarti 2. Kalau 3 berarti 3. Jadi pistonnya 3 gitu. Terserah deh. Boy nggak ada suaranya. Kamu teh nge-mute nggak? Halo. Oh. Ini nggak ada suaranya. Dari tadi ngomong. Gua nggak ada suara. Gue tuh sampai, Boy kemana sih? Halo, please. Kan tadi ada 2. Tapi Oh, di 2. akhir. Ya 2, tapi di akhirnya ada 3 juga. Tapi yang 2 set gitu. Oke, berarti kan. Nah, pertanyaannya gini Kak Cika, berarti. Kameranya kan, berarti cara kerjanya, Boy nonton nggak kamera yang Kak Cika color sorter itu? Berarti kan gini. Berarti dia kan ada kamera nih. Kamera ESP32 kan. Nah, berarti si sampahnya taruh di depannya dia kan, bener nggak? Benar. Tapi iya, tapi kalau di depannya, kalau yang tadi contoh Boy itu pakai ultrasonik, jadi dia cuma ngecek, ada barang buat tendang, ada barang buat tendang. Kan dia nggak tahu itu yang dia tendang apa kan. Kalau yang kita dia tahu kan, berarti kan kalau misalnya di sini misalnya si camnya itu ada barang, nanti kan dia hitung tuh, entah kemana lah, misalnya udah dia hitung, nanti berarti codingnya nyambung ke aktuator kan, jadi tergantung hasil dari AI, berarti gini ya, si cam ini akan nyambung ke WiFi, terus nyambung ke AI, ML, machine learning, WiFi, terus nyambung ke machine learning, nanti dari situ dia akan return kan hasilnya apa, baru nanti diputusin, misalnya, oh ternyata dia adalah biodegradable atau apa, yang aktif ini berarti dia yang menendang ini, atau gimana sih bentuknya? Iya. Tapi gimana Boy, maksudnya si sampah itu? Kan kalau misalnya yang color sorter itu, dia kan yang gerak kayak serodotan gitu kan Boy? Ya, tapi Jadi juga bisa sih. mau bikin serodotan gitu, jadi kayak misalnya, oke, kalau dia daripada piston jadi serodotan juga. Jadi si micro servonya tuh cuman muter. Jadi kalau dia misalnya cuma 2, apa lu? Organik kiri, non organik kanan. Iya kan? Jadi tinggal 2 aja, bener nggak? Iya. Saya organik nggak tahu, non organik 3. Jadi tinggal 3 sudut. Nggak apa-apa tuh, nggak usah 360 derajat. Cukup itu aja. Jadi gerakannya tuh cuman itu, cuman Boy mesti mikirin itunya aja sih, maksudnya strukturnya apa, pakai cardboard atau apa, tapi intinya bikin seluncuran yang bisa pindah-pindah tempat aja. Terus berarti sampahnya juga dipikirin, nggak bisa gede-gede kan? Belum bisa. Ya kayak botol aja dulu gitu. Nah, kalau yang Kak Cika contoh itu ya, yang Kak Cika kirim ke Boy itu kan yang ini ya Boy. Taruh Boy, yang ini kan yang Kak Cika kirim ini. Bentar. Ini bagus banget sih, kamu motongnya pakai apa? Yang mana? Itu.
Ini kan, Yang color sorting. nah si color sorting tuh kayak punya ininya boy, kayak punya stack rack-nya gitu. Jadi sampah si permennya tuh udah ditumpuk, jadi dia turun sorting. Kita mau gitu apa mau manual gitu. Jadi sampahnya tuh udah ditumpuk. Platform attached Tuh kan to dia udah the numpuk top gitu. servo. Nah, gitu kan intinya gitu ya, servo motor geraknya gitu. Nah itu pikirin boy gimana. Soalnya dia kayaknya Motor. Then the Coba. servo motor rotates and brings the skittle to the color sensor, which detects its color. After that, the bottom servo motor rotates to the particular. Nah, yang Kak Cika maksud tuh ini boy. Jadi kita sampahnya mau kita taruh manual atau mau pakai tumpukan gini. Tapi kalau tumpukan susah, soalnya bentuknya kan nggak sama. Tapi bisa aja sih, bisa aja kita punya 3 stack. 1 botol, 1 kertas, 1 apel gitu ya. Terus dia turun ke kamera. Tapi kalau susah nggak usah. Ya manual aja taruh. Oke deh, nih gue taruh ini. Kalau misalnya dia organik, belok kiri, tendang ke sana. Nah, kalau dia ini belok kiri, belok kanan, tendang ke sana gitu. Terserah boy sih, cuman ya sih kalau ini terlalu susah. Soalnya kita ukurannya nggak sama ya. Ya kan? Iya. Iya kan, bener kan. Skittles. Nah, berarti kan untuk orang lain itu tuh dia berpikirnya oke juga ya. Oke, berarti kita pakainya itu boy. Udah oke sih. Nah, oke. Sekarang berarti yang mau Kak Cika pikirin tuh. Nah, sekarang kerjaan boy. Kita belum belanja ya? Belum. Kalau udah belanja tuh sekarang kita ngoding langsung. Baru beli kameranya. Tar boy, Kak Cika nunjukin sesuatu dulu. I want you to make sure dulu ya. Which one you buy ya, berarti yang harus beli yang ini ya, ntar. Clear dulu. Terus Tokopedia. Kak Cika tuh belinya ini. Bolak-balik belanja itu terus. Apa? Ntar dulu. Ini dulu pembelian. SP32. Nah, Wow. kita lihat ya perbedaannya. Nah, Kak Cika pengen tahu tuh, gimana caranya gue buka ya? Lihat detail transaksi, ulas. Gimana sih caranya lihat? Oh ya gini. Sama ini. Satu produk lainnya apa? Ntar ya. Taruh. Cek dulu. Ini. Sama ini, boy. Oke. Lihat ya. Nah, yang Kak Cika boy tuh harus beli yang ini berarti. Kalau bisa sih linknya yang ini si Mekatronik. Tapi Bandung nggak ya dia? Tunggu sabar. Boy tuh ini ya kalau mau ini. Nah, ini tuh enak banget boy karena dia udah ada colokannya lancar jaya lah kalau kita lekuin jalan udah gak usah mikir gitu. Ini udahlah barang ini yang harus kita beli. Ini yang harus kita beli satu. Boy harus beli ini. Terus micro servo, kabel-kabel itu harus beli. Ultrasonic gak tahu terserah perlu atau enggak. Tapi nah kalau FTDI, nah ini yang Kak Cika beli ini. Tunggu dulu, sabar dulu. Kita ke sini ya. Kak Cika tuh beli. Nah, ini kan. Nih, Kak Cika tuh beli ESP32, nggak ada kameranya, cuy. Kalau nggak ada kamera, dia ada colokannya. Tapi kalau ada kamera, dia nggak ada colokannya. Jadi kesel gitu. Ntar ya, Kak Cika coba cari di toko ini yang itu di mana sih CNC ya? CNC FTDI. Nah, barang inilah yang aku gak mengerti. I have that. Si FTDI ini berarti mesti beli juga, boy, kalau misalnya perlu sensor. Tapi kalau nggak perlu nggak usah dah, males. Udah kebeli. Oh ya udah kebeli. Yang mana jadinya belinya? Lihat ke. Ntar dulu, gue nggak bisa lihat serinya lah. Ntar, Pin. Harus stop share dulu. Mana? Oh, udah beli ya? Tapi SP32-nya belum ada. Udah. Tapi yang kamera udah belum? Iya. Udah.
Udah Ada cobain. kameranya. Aduh, cobain sekarang. Iya. Kabel ada nggak kabel? Cepet. Oh, oke. Berarti langsung, bro. Oke. Berarti ini SP 32 Cam, FTDI. Mari. Ayo langsung, kalau itu jalan lumayan nih. Iman, bro. Mari. Berarti kita coba ini aja. Ini aja Here deh. it is. Ayo ready, langsung. Kabel apa? Ini kan barangnya, boy. Udah bener ini kan? Apa beda? Coba sekarang sambungin dah kayak gini cepet. Yang ini kan nggak tahu nih. Makanya gue juga nggak tahu. Kacika teteh bisa beda. Tapi kalau beda bagus boy. Kali yang kacika jalan mungkin yang boy nggak. Kacika Bentar. ngoceh. Ini boy. Ayo. Kabel ntar. Benar. Tok. Cika ngambil handphone dulu. Bentar gue ambil handphone. Kalau udah kasih tahu 5 volt. U0R ke transmit. U0T ke Halo. tahu. Bentar. Hati-hati ya. 5 volt ya boy, jangan 3, jangan keliru. Soalnya itu seberang-seberangan 3 volt sama 5 volt. Ntar salah colok. Cari kabel. Ground ke ground, 5 volt. FTDI-nya dicek boy, jangan samain katanya suka beda tulisannya urutannya. EMDA. Ini mah yang rusak. Kabelnya rusak. Tapi ada kan lengkap kan? Ada tapi yang bukan yang kosong gitu. Yang Apa? dua-duanya ada. Oh, nggak ada female to female. I don't think so. Alah mama, we need it atau paling enak pakai female. Kalau pakai breadboard soalnya susah breadboard. Ada breadboard atau mau pakai breadboard? Kalau pakai breadboard ya bisa tuh male to male. Harus punya female to female. Ya ada breadboard. Iya, tancepin tuh bisa. Gak tahu, I don't know how it works. I will tell you, okay? Tunggu, kasih tahu. Ini boy. Connecting. Bentar ya.
Boy. Berarti Ada ketang. Ntar dulu. Ada. Kayaknya udah nyusahin gue. Gue udah heboh, coba liatin. Tunggu, tapi ada nggak ya? Nggak apa-apa. Ih, nggak ada tuh yang pakai breadboard juga males. Udah. Udah aman. Yaudah, sok. Eh, Alhamdulillah ya Allah. Satu gepok lagi. Bagus. ground. Oke. Terus Cek ya labelnya, Boy, jangan ada yang keliru. Iya. UOT sama UOR. UOT ke R, UOR ke T. Transmit ke receive ke transmit. Terus ada ground disambungin sama itu lagi berdua tuh yang abu itu. Susah banget keliatnya. Emang tahu kayaknya kita tuh harus beli itu deh. Beli kayak kaca pembesar komponen gitu loh. Oh ini RX. Pokoknya R ke T, T ke R. Balik. What to R, oke. Ya kan, ya kan. Oke. Apalagi tuh ke diri Berapa? sendiri. Dari sendiri jangan salah. Ground ke apa sih itu? Input output 0 cenah. Ke diri sendiri. Boy udah install Arduino-nya? IDE. Nah, Udah. oke, mantap. Kabel udah ada ya, kabel colokan ke USB ya. Kabel SP32-nya ada kan? Ah, Kagak ada taunya udah bisa. I think I don't have. I don't think I have. Seriously? You don't have? Ih, itu tuh kayak colokan ini, Boy. Colokan FTDI. Colokan FTDI itu kayak micro USB ya. Oh, you don't have lagi. You should have loh. Itu kayaknya sambungannya sama nggak sih sama? Ya, we need that berarti. Kece. Sok sambungin dulu, jangan ada yang clear loh. Oke, dah. Udah colokin sekarang ke laptop, kamu buka Arduino-nya. Ntar Kak cari codingnya. Cari kabel dulu. Ada nggak ya? Udah tinggal ini aja. Blank sketch di-upload kalau nggak bisa. Abis itu, Boy share screen. Share screen Arduino. Gak ada colokan. Kamu, ya Allah. Terus bentar. Apa ya, Tokopedia. Konektor USB ke oke. Tunggu, kok Pit Shop ini apa? Nggak mau ke situ, sayang. Tokopedia aja.
Ini dulu ya, konektor. Ini loh, masa nggak punya sih boy, kayak alah apa ya ujungnya tuh. Ini nih, kok 500 sih? Alah 5.000 kali harganya Pak. Kok gini sih serial port? Ujungnya tuh apa sih? Tenang. Pembelian. No, nggak ada. Sedih kali. Tunggu. Ini ya, Kak Cika beli ini ya. Lihat detail transaksi. Tuh, gue tuh sampai beli segala macam. Sampai 3 kali karena Kak Cika heran dia nggak jalan. Oh, FTDI. Cara iniin kameranya gimana? Bisa nggak dicolokin? Ininya kan, yang kecilnya. Digituin terus diceklek. Udah jadi. Eh, Pasangin tuh kan ada gigi-giginya tuh kayak sisir tuh. eh, Terus boy masukin ceklok gitu, terus dijepit. Oh, I see. Bisa kan? Oh gini. Gini, Wait. Mana boy nge-lag. yang tengahnya ada merah. Eh, Gimana sih cara? Buram aih. Ya gitu lah. Oke, ya. I guess it works. Beauty vlogger atau di gimanain? Di gini. Oh ya, bener juga. Nah gitu. Nah gitu. Iya benar gitu. Si Kak di depannya tuh kan ada kayak lensa, ada plastiknya kan di atasnya. Ya. Yes. Oke, bisa ya. Tapi kabel. Ya gak ada. No. Tunggu, Kak Cika pastiin dulu. Berarti beli yang mana? Sabar. Pembelian. Mana ya? Oh ini sih. Apa? Jadi. Nah ini kan. Nah ini. Kayak gini colokannya, boy. Wait. USB to TTL. TTL serial. Oh, I don't think I have. Ntar dulu ya, coba cari lagi. Ntar. Berarti kalau beli, padahal cuman kayak gini loh, boy. Harusnya cuman 5.000 gitu. 18.000 ini. Tanya my dad. Tapi kok ini gini ya, per gini ya, kok per ucrit sih? Ini nih, kabel ini. TL. Arduino Nano. Iya, bentar. Kayaknya harusnya ada. Charger apa ya? Kak Cika punya sih dari. Tunggu. Gue tuh pakai board apa waktu itu ya, kecil gitu tuh. Bukan Arduino Nano, tapi lah kok gue lupa ya apa namanya. Lupa boy. Tapi itulah pokoknya kalau ada. Oh ini nih. Ini nih, kasih link nih ya. Ini di bisnis sahih loh. Cuma 8.000 cuy. This one. You should buy this one, okay? Ya nggak nemu. Nih, 8.500 dolar. Mau ada belanjaan apa sekalian di sini nih di Ardu Shop. Ini tuh Bandung tau, Jakarta deh. Tapi cuma 8.500. Ini tuh hari apa sih? Oh ya, benar-benar. Oke. Gitu ya, tar. Berarti ini ya. Nah, aduh, padahal Kak Cika pengen ngetes. Boy, I'm sorry. Itu, oke. Sekarang gini, berarti harus ada yang
dikerjain nih sambil progres kan kita banyak kerjaannya. Tunggu. Boy, nanti Ya. buka Arduino. Buka dulu Ya. deh. Share dulu Boy. Arduino-nya ke Cika. Karena ada yang harus diinstal tahu. Oh, tunggu. Arduino IDE. Share ya. Kalau nggak salah tuh kita harus install. Nggak ada yang langsung. Bentar loadingnya lama. Nggak apa-apa. I'm looking for something juga sih. Apa ya? Connecting Arduino IDE to ESP32M. Ada yang harus di-download dulu. Gak apa-apa, kita sambil, nah ini. Restart Arduino and connect your. Huh? By going to tools, board manager for ESP. Tapi kan belum connect. Gak apa-apa. Mana aku share-kan? Mana sih, Boy? Belum. Where are you? Nah, jika mau nunjukin sesuatu dulu. Nah, kan. Aku minta control screen. Oh, oke. Kan udah sama. Berarti nanti kita cari tuh. Pokoknya nanti data kosong aja ya. Coba minta. Berarti kita ke sini. Taruh dulu, pindahin dulu ke sini, Boy ke situ. Ketika klik. Taruh dulu tadi restart Arduino, connect tools, board manager. Tools. Board manager. Kan? Terus pilih SP32. Kecil kali, gue nggak bisa lihat. Kok nggak ada, Boy? Tak ada. Wah, tak ada. Kayaknya berarti harus pakai itu, Boy. Link, taruh, kecil-kecilin dulu. Linknya lupa, Sabar ya. Tunggu sebentar. Harus dari sininya berarti, Boy. Dari preference berarti kalau di situ nggak ada. Bentar ya. Arduino Kachika. Oh, gue nggak install lagi. Tar. How to add SP32M to Arduino IDE. Nggak ada ya, Boy? Ini kecil banget lagi ya Allah. Original size coba. SP32 nggak ada. Tak ada ya beneran deh. 32. Apaan? Berarti harus dari sini. Tunggu, Boy. Sabar. Ini kecil kegedean lagi. Oke, berarti harus cari URL. Bentar, di mana ya? Arduino IDE ESP32M URL preferences. Bar, Boy. Tolong kopiin ke itu dong, ke copy ke itu ya, ke chat, terus nanti Boy yang kopiin ke situ ya. Tapi kok nggak ada ya? Tunggu, sabar. Where is the link? Give me the link. Iya, ada nggak? FTDI, iya, lancar. Oke, FTDI programmer udah.
Arduino Nano, oke. ESP32, oke. Tapi linknya, Arduino-nya nggak bisa di-download dari situ, Ada di preference, tapi itu kan kalau lagi dicari itu nggak ketemu, Gra. Sabar. Sabar, baik. Boy, tolong kopiin ini. Menu Arduino preference setting. Nah ini. Tunggu lama, sabar. Tolong kopiin ini. Tolong kopiin ini. Ke situ, Boy. Ke sini, ke sini. Astaga itu dia malah gambar itu. Siapa namanya? Game apa sih? Kecil dulu. Begini. Coba. Apa kok cancel? Kok gitu, Boy? Aku klik ini yang kecil, yang wedges. Jadi oke, coba. Kak Cika bisa oke nggak sih? Oke. Langsung oke nggak dikecil? Nggak usah dikecil. Udah langsung. Oke. Oke. Dah. Terus close buka lagi, Boy. Close. Buka lagi. Terus bukan share terus share screen jangan lupa. Iya, I know. Oke, gemes Kak Cika, gemes. Bentar dulu. It's always. Kenapa gue ambisius? Karena aku ambisius terhadap FTDI. Ambisius. There. Terus search ESP. Boy pinter gitu. Kok nggak ada tetap? Harus diituin tuh. Diapain? Ada additional. Nah, okein aja dah. Oke. Oh iya deh, enggak. Boy, tunggu. Kali udah ada. Tunggu. Boy, lagi. Ke atas lagi. Atas. Gue tuh Kak Cika layarnya segimana sih? Oh, kecil. Udah. Gini aja, Boy. Oh, wait. Let me. Udah nggak bisa. Coba. What? Oke. Tolong ke atas. Ntar. Kak Cika pinjam. Nanti kita ke tools kan? Oh, nggak dikasih share kan? Tadi di stop. Minta. Sorry ya. Pinjam yes. Tools. Nah, kan? Nah, problemnya jadi nggak ada di sini dia. Karena nggak kita add. Harusnya kok yang gue gini sih primitif. Kok primitif kata gue. Nggak, tapi Di-update dulu. ID-nya baru loh. Kok nggak ada sih? Do I update? Kodenya ketika kasih ya. Package download expressive.com. Wait. Kenapa ya? Kan udah tuh, harusnya nanti kita bisa ke tools, board, nanti ada SP32. Kok bisa nggak ada sih? Pakai versi berapa itu? Aku KCK jadul, yang Boy lebih baru malah harusnya. KCK masih yang jadul teh gini yang nggak ada dari sampingnya. Yang 1.8 point. Nah, tuh. Karena ini 2.20 ini tadi nih, lihat nih. Versinya. Mana? Di atas. Iya, gue kehalangan itu apa tools itu, Boy. Arduino 2.02. Yang Kak Cika kayaknya 1,8 berapa. Oh, benar. 1,8 berapa sekian. Benar loh. Oh, Boy jangan pakai kutip. Coba yang tadi hilangin kutipnya. Balik lagi ke. Oh iya ya. Oh, gue yang salah, Kak Cika salah. Oh, dah. Depannya udah. Udah. Coba lihat. Oke, matiin lagi. Oke, close, buka lagi. Jangan, terus aku suruh lihat lagi. Astagfirullahaladzim, mengapa aku lambat kali. not now. ESP.
Oh ada. Wah, install. Tahu. La 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 la. Mau versi berapa? Udah nggak usah gaya-gaya lah, udah itu aja terima. Yang mana? Ya udah itu udah. Itu lagi install nih sekarang. Yeah, right now. Bottom Install. right. Tungguin. Nah, pokoknya Kak Cika sampai mau nunggu sampai AI Thinker-nya muncul dulu baru. Dan Boy harus belanja hari ini juga terserah, kalau nggak kabur lomba. Udah Kak Cika udah senewan. Boy tadi lihat sendiri kan, timeline-nya kayak begitu. Berarti tugasnya Boy adalah sekarang belanja supaya kita bisa ngerjain coding sama mikirin itu akuntator. Kak Cika tugasnya mikirin machine learning-nya mau pakai apa. Bentar, saya masih buka server. Kak Cika kebayangnya pakai Flask. Biarin dia install dulu. Banyak ini. Biarkan dia berpikir dulu. Terus kabel itu paling penting. Boy kalau bisa kabelnya 2 deh belinya. Atau ya terserah deh. Oke, 2. Itu apaan? Udah nih udah ke-install. Ini apa? Ini apa? Apa? Aku pengen kontrol. Oke. Aku ingin ikut campur. Masih itu processing. Tapi tadi sepi kok. Ya udah tunggu. Beli 2. Ingat kabel harus ada. Terus USB to TTL. Terus SP32 yang tadi Kak Cika bilang. Terus udah. Udah. Port kan belum ada nih gara-gara nggak dicolokin. Nah, What the? kita nanti pilihnya taruh Boy. AI Thinker. Nah, ini. Nah, nanti kalau Boy udah punya, ini kita tutup aja ya Ribu ya. Ini. Nah, ini gimana sih caranya biar nggak usah ada di sini? Ya udahlah, ya udah. Toolsnya berarti nanti nextnya kita tinggal, udah AI Thinker, tinggal pilih mau kom berapa. Nah, itu nanti moment of truth-nya itu adalah pada saat kita nyambung tadi pakai FTDI. Kalau dia nggak mau upload, berarti Boy harus beli yang 2 tumpuk. Terserah Boy mau beli yang mana. Contohnya kayak gimana? I don't get it. Ini kasih screen lagi. Boy screen. Berarti Boy pilih yang ini deh. Satu itu. Ini kan yang ini ya udah kasih linknya. Yes. Satu yang ini. Lama. Pembelian SP32. Oh gitu ini. Nah ini. Kak Cika udah kasih link belum sih kok? Nah ini aja. Sama colokannya, kabelnya sama. Tapi kan tadi Boy udah bikin yang tadi tuh yang FTDI. Terserah, kita tes dulu pakai FTDI. Kalau FTDI jalan pakai FTDI. Kalau FTDI nggak jalan, Boy punya ini. Kalau kata Kak Cika mending beli yang ini. Jadi kalau nggak pakai FTDI, kita punya boardnya. Kalau harus pakai itu teh itu udah ada ini. Kamu punya? Iya. Ya kita ya udah nggak usah pakai FTDI dong. FTDI juga punya ya? Ya udah nggak punya kabelnya berarti. Kan. Lu mah. Ya udah. Coba background blurnya matiin. Dan Cika matiin dulu biar kelihatan. Ada tumpuk ya? Iya itu. Nah, Boy colokannya ya udah berarti itu nggak usah dong kabel-kabel itu tinggal ditumpukin aja kan berarti.
Udah diginiin takut dilepasin nanti lupa gitu. Udah, berarti nanti nextnya kita tes langsung pakai kabel codingnya disambungin kan, Boy? Yes. Oke. Dah, apa lagi? Ah, For today, enough or apa? enough. Ya, berarti nextnya itu ya, Boy, ingetin. Ya. Update-update di WhatsApp kalau mau ada apa-apa. Pokoknya next pertemuan berarti Kak Cika mau ngeran kode. Target Kak Cika, jadi gini. Target kita kan padat. Kak Cika pengennya ketemu lagi, kita udah upload kode, kita udah nyambung WiFi, kalau bisa udah nyambung WiFi. Terus, aduh, AI bisa nyambung nggak ya? Nanti deh Kak Cika riset dulu buat Boy berarti. Pengennya Kak Cika nextnya tes kamera dulu, Boy. Nyambung ke SP32, tes kamera. Kameranya jalan, baru kita pikirin dataset sama AI-nya. Itu yang dikirim Kak Cika nggak kelihatan, malah ke login Tokopedia jadinya. Yang mana, Boy? Yang Kak Cika kirim. Yang terakhir. Iya. Kan snapshot produk. Punya nggak usah. Yang paling ini, yang paling bawah. Itu udah punya. Tumpukan itu. Udah punya itu mah nggak usah. Jadi dia. Tinggal kabel aja yang mini USB ini nih. Ini. Ya udah. Origin itu. Oke. Siap. Sip. Berkabar, Boy. Ya. Kita baru explore terus kasih tahu progres biar ketemu lagi efektif progresnya. Oke. Thank you. Salam buat Kak Joy. Kak Joy, salam katanya. Ingat nggak ya? Di TB apa sih, Joy, sekarang? Di TB mana? FSRD ya? FSRD. Oh, salam lah FSRD. Syahna di itu, Syahna di astronomi. Oke. Sip, bye. Sip, Boy. Sampai ketemu lagi. Dadah. Waalaikumsalam. Dah. Salam.